ya tidak ada satupun bangunan yang selesai 100%. Termasuk istana burung Garuda itu gitu, istana negara. Saya ingin membantah itu. Kenapa? Venue upacara 100%. Oh iya, kecuali lapangan upacara gitu. Iya. Walaupun rumputnya juga masih ada yang belum terpasang gitu. Tapi 100% terpasang. Ya. Oke. Tapi kalau kita lihat ya, jadi pemerintah sudah menghabiskan uang hampir 80 triliun dan kemudian akan mendapatkan budget tambahan lagi ya untuk tahun ini sampai tahun depan sampai 90 triliun lebih. Dan kita melihat di sana beberapa bangunan yang tidak selesai dan kemungkinan butuh biaya yang lebih besar lagi untuk bisa menyelesaikan ini gitu Mas. Melunaknya Presiden Jokowi yang tidak mau bergegas pindah ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur bisa menjadi pertanda buruk. Apalagi Jokowi sering memakai bahasa simbol. Pembangunan ibu kota Nusantara paling tidak membutuhkan dana 466 triliun rupiah karena luas IKN yang luasnya 4 kali Jakarta. Sampai saat ini, tidak ada investor dunia yang tertarik membangun IKN. Secara bisnis, memang tidak ada cuan di IKN. Apalagi jarak antara Jakarta dengan ibu kota Nusantara jauh, bahkan disebut yang terjauh di dunia. Ditambah lagi harganya mahal dan biasanya akan gagal. Jika mengandalkan APBN untuk membangun IKN, hal itu sangat tidak realistis. Aku mau ngecek aja satu-satu. Satu, selain itu katanya udah ada transportasi, itu betul nggak transportasinya ada? Saya nggak tahu kalau itu bisa disebut sebagai public transportation atau odong-odong gitu ya. Serius odong-odong? Karena dia cuma muter sekitar Plaza Seremoni aja gitu. Bahasa kerennya kan shuttle, Bos. Oh, shuttle ya. Sorry. Odong-odong. Sorry. Enggak sampai bisa kesimpulan kayak gitu bagaimana? Jadi soalnya waktu saya kesana terus saya ngeliat kan, oh ini yang disebut sebagai istilahnya railless train gitu ya. Jadi kereta tanpa rel gitu. Walaupun sebenarnya itu bis yang ditutup bannya gitu. Jadi nggak kelihatan kayak bis kan. Oh gitu. Ya kan. Terus agak panjang gitu. Jadi dia semacam disambung gitu. Jadi articulated bus sebenarnya istilahnya gitu. Apalagi defisit APBN 2024 akan naik menjadi 609 triliun rupiah atau 2,7% dari produk domestik bruto. Target awal defisit 522 triliun rupiah atau 2,29% dari PDB. Apalagi pemerintahan Prabowo Gibran akan fokus merealisasikan program makan bergizi gratis. Semuanya akan menjadi rebutan anggaran. Program makan bergizi gratis lebih jelas dampaknya untuk rakyat ketimbang IKN. Hotel sudah jadi, kemudian rumah sakit ada sekitar 3 ya, satu milik pemerintah, 2 swasta. Lalu kemudian grup yang sama yang membangun hotel juga akan membangun shopping mall ya. Hotel katanya 5 juta sampai harganya. Iya, ini hotel bintang 5. Bintang 5 plus atau bagaimana? Saya nggak tahu, bintang 5 yang dibangun dalam waktu 9 bulan. Jadi itu luar biasa itu. Ada sekitar 160 kamar kan. Oke. Tapi setelah 17 Agustus kayaknya tidak ada yang nginap ya. Oh gitu. Oh jadi nggak ada. Siapa yang mau habisin duit 3 juta 4 juta untuk nginap di situ? Ya mungkin VIP dan sebagainya kali ya ada, tapi ya mending nginap di Balikpapan sekalian kan. Tuh yang menarik ini Mas, bandara. Bandara bagaimana bandara? Bandara kan tadinya sebenarnya IKN itu direncanakan untuk tidak memiliki bandara karena dia merupakan bagian dari Tri-City kan, Samarinda, Balikpapan, IKN. Di Samarinda sudah ada bandara, di Balikpapan juga sudah ada bandara gitu. Sehingga orang untuk mengakses ke IKN cukup lewat jalan tol, ya kan. Tapi kemudian mungkin karena Pak Jokowi kecapean waktu itu ya bilang udah bikin bandara. Tadinya bandaranya VIP, bandara VIP ya, khusus untuk tamu-tamu dan pejabat pemerintah. Tapi tanggung, akhirnya digedein gitu. Terus? Jadi mereka membangun runway itu sepanjang 3.000 meter. Jadi untuk pesawat yang wide body gitu, ya kan. Tapi terminalnya kecil banget. Mencari dana utangan dari luar negeri atau lembaga internasional juga berat karena keuangan sejumlah negara maju dan lembaga keuangan dunia sedang kering. Apalagi mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu bertanda ada masalah dalam IKN.
Keduanya dimungkinkan melihat mega proyek besutan Jokowi ini banyak masalah dan tidak jelas arahnya, makanya mereka mundur. Selain masalah investasi yang sulit masuk ke Indonesia, penyebab investasi masih susah masuk ke Indonesia secara umum adalah soal korupsi. Hal itulah yang membuat kepercayaan investor terkikis ketika hendak menaruh modal di Indonesia.